Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhanda Hafiz Werbi Armadinani dengan NIM 251421 44071 dari kelas Aquaculture A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul pengembangan media digital interaktif alat pembelajaran budidaya ikan untuk mahasiswa aquaculture. Yang pertama ada pendahuluan atau latar belakang. Latar belakang ini inovasi pembelajaran aquaculture. Perkembangan teknologi informasi menurut perubahan dalam pendidikan aquaculture, pembelajaran budidaya ikan yang konvensional perlu diperkaya dengan media digital interaktif. Lalu media digital interaktif ini menawarkan solusi pembelajaran yang lebih fleksibel, menarik dan dapat diakses kapan saja, mengatasi keterbatasan praktikum langsung. Ini ada rumusan masalah dan tujuan peneliti. Yang pertama ada pengembangan media, efektivitas pembelajaran, kelayakan produk, dan respon mahasiswa. Selanjutnya ada manfaat utama pengembangan media. Yang pertama ada bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa tersebut memperoleh media yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan motivitas dan pemahaman belajar. Yang ketiga, dapat belajar secara mandiri dengan lebih fleksibel. Lalu bagi dosen, yang pertama ada memiliki alternatif media inovatif untuk pengajaran. Lalu yang kedua, memudahkan penyampaian materi yang kompleks dan abstrak. Dan yang terakhir, memantau perkembangan pemahaman mahasiswa melalui fitur evaluasi. Lalu bab selanjutnya ada di pustaka landasan konsep media digital interaktif. Yang pertama ada media pembelajaran digital menggunakan teknologi digital, teks, gambar, audio, video, atau animasi untuk pengalaman belajar yang kaya keunggulan, fleksibel, akses, dan visualisasi konsep abstrak. Lalu ada media interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah yang memberikan umpan balik langsung, mendukung pembelajaran koaktif dan proaktif. Dan yang terakhir ada mencakup pembelajaran budidaya ikan, mencakup aspek penting seperti manajemen kualitas air, nutrisi, kesehatan ikan, dan analisis ekonomi. Media digital menjembatani gap antara teori dan praktik. Lalu ada metode pengembangan atau kerangka kerja sistematis. Yang pertama di sini ada analisis kebutuhan, karakteristik pengguna, dan konten materi budidaya ikan. Yang kedua ada desain atau perancang struktur konten, storyboard, dan desain antarmuka. Lalu ada development atau produksi konten multimedia, pengembangan aplikasi, dan validasi otak oleh ahli. Lalu implementation, uji coba terbatas dan implementasi skala luas kepada subjek peneliti. Dan yang terakhir ada evaluasi kelayakan, efektivitas, dan analisis respon pengguna. Lalu ada selanjutnya ada subjek dan teknik pengumpulan data. Subjek yang penelitian ini ahli media 2 orang, pakar teknologi pendidikan multimedia. Lalu ada ahli materi dan mahasiswa aquaculture. Teknik pengumpulan data ini
ada beberapa. Yang pertama ada wawancara observasi, yang kedua ada validasi ahli, ketiga ada tes, ada pre-test, ada post-test, dan yang terakhir ada questionnaire respon. Yang kedua ada analisis data atau kelayakan dan efektivitas. Data akan dianalisis untuk menentukan kelayakan media dan keefektifan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Yang pertama ada kelayakan media. Kelayakan media presentasi kelayakan dihitung dari skor ahli. Kriteria sangat layak adalah 81% sampai 100%. Yang kedua ada efektivitas. Uji endgain mengukur peningkatan pemahaman endgain 0, kurang lebih 0,7 menunjukkan efektivitas tinggi. Dan yang terakhir ada t-test. Sangat signifikansi. Uji pre-sample test digunakan untuk menguji signifikasi perbedaan skor pre-test dan post-test. Yang selanjutnya ada modul konten media interaktif. Nah, di sini ada yang pertama ada pengenalan budidaya ikan, jenis, sistem, dan spesies komersial. Yang kedua ada persiapan konten, simulasi pemilihan lokasi dan konstruksi. Lalu manajemen kualitas air, simulasi interaktif, monitoring parameter air, lalu seleksi dan penebaran benih, video dan panduan praktis, nutrisi dan pemberian pakan, lalu kesehatan ikan, pemanenan pasca panen, dan yang terakhir ada analisis ekonomi. Oke. Yang terakhir ada iuran dan anggaran proyek. Dan yang diharapkan produk siap guna, hak kekayaan intelektual HKI, lalu publikasi ilmiah, dan yang terakhir diseminasi. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.